Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartian Zaka, NIM 124407006 dari kelas A jurusan Manajemen Haji dan Umrah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Wacana Bahasa Arab dengan judul Jumlah atau Kalimat dalam Bahasa Arab. Nah, langsung saja ya. Pertama, kita akan mempelajari sesuatu yang namanya jumlah. Apa sih itu jumlah? Jadi pengertian jumlah dalam bahasa Arab adalah suatu kalimat yang sempurna. Jadi kalau di Indonesia itu kalimat itu suatu kata-kata yang panjang, kalimat yang jelas itu disebut dengan kalimat kalau di Indonesia. Kalau di Arab nyebutnya itu jumlah. Jadi jumlah adalah suatu kumpulan kata-kata yang kumpulan kata yang menjadi kalimat yang sempurna. Itu yang disebut dengan jumlah. Nah, jumlah ini harus memiliki dua syarat. Syarat yang pertama harus terdiri dari beberapa kata. Kedua, harus memiliki makna yang jelas. Jadi, kalau seandainya dari kata-kata tersebut belum jelas, jadi belum bisa disebut dengan jumlah. Begitu. Itu pengertian singkat dari jumlah dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya ada yaitu unsur pembentuk kalimat. Jadi setiap jumlah itu pasti akan ada dua unsur utama. Apa dua unsur utamanya? Yang pertama ada musnad dan yang kedua itu musnad ilaih. Musnad adalah bagian yang disandarkan, yaitu fi'il kata kerja atau khobar keterangan. Dan yang kedua, unsur yang kedua yaitu musnad ilaih. Apa itu musnad ilaih? Musnad ilaih adalah bagian yang menjadi sandaran, yaitu fa'il pelaku atau mubtada keterangan. Contohnya, zahaba Muhammadun. Di situ zahaba menjadi musnad dan Muhammadun menjadi musnad ilaih. Zahaba musnad karena dia fi'il kata kerja. Jadi dia menjadi musnad, dan kalau Muhammadun itu fa'il pelaku dan dia masuk menjadi musnad ilaih yang menjadi sandaran. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam jumlah. Macam-macam jumlah itu ada dua. Yang pertama ada jumlah fi'liyah dan yang kedua itu ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari dua struktur. Yang pertama ada fi'il kata kerja dan fa'il itu pelaku. Dan terkadang juga biasanya memakai maf'ulun bih, tapi jika jumlah atau kalimat itu membutuhkan maf'ulun bih. Contohnya, sholah al-muslimuna. Orang-orang muslim sholat. Sholah di situ termasuk menjadi fa'il kata kerja dan al-muslimuna termasuk sebagai fa'il, sebagai pelaku. Dan yang kedua itu ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim dan terdiri dari dua struktur. Yang pertama ada mubtada yang artinya keterangan dan mubtada yang artinya subjek dan khobar itu artinya keterangan. Contohnya al-baitu nazifun, rumah yang bersih. Al-baitu rumah di situ termasuk sebagai mubtada keterangan dan nazifun mubtada subjek. Mubtada itu subjek, salah maaf. Jadi al-baitu itu mubtada subjek, termasuk mubtada subjek, dan nazifun itu khobar sebagai keterangan. Itu yang tadi disebutkan dua dari macam-macam jumlah. Yang keempat yaitu ada gabungan jumlah. Gabungan jumlah. Jadi, dalam satu kalimat itu bisa saja terdiri dari lebih dari satu jumlah. Contohnya, al-waladu yaqra'u al-majallah. Di sana, al-waladu sebagai jumlah ismiyah, sedangkan yaqra'u al-majallah adalah jumlah fi'liyah. Nah, kesimpulan dari materi kali ini bahwasannya jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki struktur yang jelas dan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jumlah ismiyah dan yang kedua itu ada jumlah fi'liyah. Jadi dengan kita memahami dan mempelajari ilmu ini dapat mempermudah kita dan memahami kita dalam membaca teks-teks bahasa Arab, terutama Al-Quran dan hadis. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.